Hai guys, jumpa lagi di channel ini. Terima kasih masih setia mengikuti cerita-cerita berbagai kisah kasus misteri yang terjadi di sekeliling kita. Jangan lupa ya, dukung dengan subscribe, share, like, dan komen. Sekarang langsung saja kita ikuti kasusnya ya guys. Pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, di area perkebunan sawit Namorindang, Desa Sukarame, Deli Serdang, ditemukan sebuah mobil Toyota Land Cruiser Prado warna hitam dengan plat nomor BK77HD pada pukul 13.30 siang. Para warga geger ketika menemukan seseorang tidak bernyawa di dalam mobil. Ia seorang pria yang kemudian diidentifikasikan sebagai Hakim Jamaluddin. Saat ditemukan, jenazah itu mengenakan baju olahraga dan tewas dengan badan terlentang di kursi belakang mobil, tepatnya di bangku belakang kursi supir. Tubuh tersebut langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan. Dalam rumah tangga, pasangan Hakim Jamaluddin dan istrinya Zuraidah Hanum, sang suami Jamaluddin memiliki pekerjaan yang sangat mentereng sebagai seorang hakim di Medan. Dan Zuraidah Hanum, kita sebut Zuraidah, mungkin istri yang tampaknya menyayangi suaminya. Keluarga tersebut cukup mapan. Mereka memiliki tempat tinggal yang sangat nyaman di Medan Johor, dan mereka tidak kekurangan soal materi. Sekedar info ya guys, Jamaluddin sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Dia menikahi Zuraidah tahun 2011. Sekilas terlihat hubungan pernikahannya sangat romantis dan bahagia. Namun, sebagai seorang hakim, pekerjaan Jamaluddin tidak bisa menyenangkan bagi banyak orang. Terkadang sang hakim ini menerima ancaman, dan mungkin ini adalah resiko pekerjaannya. Tapi hal ini jugalah yang membuat Zuraidah merasa khawatir dengan beberapa ancaman yang diterima suaminya. Terlebih suaminya tidak pernah menceritakannya semua masalah itu kepada keluarga. Juga mengenai kasus-kasus yang sedang ditangani. Urusan kantor tidak pernah dibawa ke rumah. Sebab menurut Jamaluddin ini merupakan etika pekerjaannya. Lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, di luar lah ya, di kantor, artinya di luar rumah di kantor kan, daripada di rumah kan. Mungkin kalaupun ada hal-hal seperti apa, dia nggak akan membawa masalah itu ke rumah. Hakim Jamaluddin menangani berbagai macam kasus, baik itu kasus ringan maupun kasus berat. Bahkan setiap harinya dia bisa menangani kasus yang berbeda. Di luar hal itu, sebenarnya mereka itu hidup sebagaimana keluarga-keluarga lain pada umumnya, biasa-biasa saja. Namun hari itu tidak biasa bagi Hakim Jamaluddin. Kita kembali ke awal cerita ya guys. Setelah peristiwa penemuan mobil suaminya, Zuraidah langsung mendapat informasi dari kantor pengadilan suaminya bekerja tentang kejadian itu. Sontak Zuraidah menangis atas pemberitahuan tersebut. Pada hari yang sama, Zuraidah datang ke rumah sakit untuk melihat jenazah suaminya. Dia tidak menyangka bahwa suaminya telah meninggal. Menurut dia, tidak ada yang aneh dari kematian sang suami. Apa kan memang bukan hal yang harus kita bicarakan gitu. Memang itu udah rutinitas bapak gitu. Dia terlihat sangat syok atas kematian suaminya. Dia menangis dan bahkan hingga pingsan. Di dalam suatu wawancara setelah kematian suaminya, dia menyatakan ada yang ganjil sebelum suaminya meninggal. Dia menyatakan bahwa pagar rumahnya sempat ditabrak oleh mobil. Namun ketika dia segera mengecek apa yang terjadi, pelakunya telah kabur. Suaminya ada mencurigakan nggak boleh di depan rumah bertamu? Pernah sih gini, sekitar 2 minggu lalu lah, pokoknya dalam bulan inilah, pagar kami ditabrak. Turun sampai nggak bisa dibuka ini pagar.
dari sini nggak bisa dibuka, dari sini nggak bisa, saking udah masuk ke dalam. Itu memang janggal. Beberapa hari setelah kematian suaminya, dia datang ke Pengadilan Tinggi Medan. Bukan untuk mengambil uang gaji suaminya, karena uang suaminya biasanya langsung ditransfer. Tapi dia datang untuk mengambil uang duka yang dikumpulkan oleh rekan-rekan Hakim Jamaluddin untuk keluarga yang ditinggalkan. Saat itu, rekan Hakim Jamaluddin yang bernama Hakim Erin Tua Damanik menyadari gelagat bahwa Zuraida hanya bersandiwara saja ketika pingsan di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Setelah 40 hari dari peristiwa tersebut, Zuraida ditangkap. Penyelidikan dari pihak polisi mengejutkan hasilnya. Ternyata, otak di balik pembunuhan tersebut tidak lain adalah Zuraida Hanum sendiri. Tentu saja, hal ini bikin banyak orang kaget atas perbuatannya. Sandiwara Zuraida akhirnya terungkap karena dia sering memberikan keterangan yang enggak konsisten atau informasi yang janggal ke pihak penyelidik. Dan untuk melakukan aksi kejahatannya, dia bekerja sama dengan 2 orang eksekutor. Siapa mereka? Mereka adalah kakak beradik yang bernama Jeffrey Pratama yang berusia 40 tahun dan adiknya Reza Palevi yang berusia 29 tahun. Hakim Jamaluddin dibunuh dengan cara dibekap di kamarnya hingga lemas dan akhirnya tewas. Motif dari Zuraida melenyapkan suaminya karena sang suami menurut pengakuannya sering berselingkuh dan KDRT, sehingga sering terjadi pertengkaran. Untuk merencanakan pembunuhan tersebut, Zuraida bertemu di Coffee Town di Ring Road Medan pada tanggal 25 November 2019. Menurut informasi, Jeffrey adalah supir lapas Hakim Jamaluddin. Dalam pertemuan tersebut, Jeffrey mengajak adiknya Reza. Setelah sepakat dengan rencananya, Zuraida memberikan uang 2 juta rupiah kepada Reza. Uang tersebut digunakan untuk membeli ponsel, 2 pasang sepatu, 2 potong kaos, dan 1 sarung tangan. Pada tanggal 28 November 2019, sekitar pukul 7 malam, Zuraida menjemput Jeffrey dan Reza di Pasar Johor, Jalan Karya Wisata Medan. Malam itu, mereka langsung menuju ke rumah Hakim Jamaluddin. Dan setibanya di rumah, Zuraida langsung menutup pagar pintu garasi mobil. Kemudian, dia mengantar Jeffrey dan Reza ke lantai 3 untuk bersembunyi. Sekitar pukul 8 malam, Zuraida naik ke lantai 3 lagi untuk memberikan air mineral kepada 2 orang tersebut. Pada pukul 1 malam, Zuraida kembali naik ke lantai 3 dan memberi petunjuk kepada Jeffrey dan Reza untuk turun. Kemudian perempuan itu menuntun mereka menuju kamar Hakim Jamaluddin. Setibanya di kamar, 2 orang itu melihat korban sedang tidur dengan mengenakan sarung dan tanpa baju. Si korban ini tidak tidur sendirian, ada anaknya yang juga tidur di kamar tersebut dan di tempat tidur yang sama. Kemudian Zuraida memposisikan dirinya kembali tidur di tempat tidur tersebut. Reza yang masuk ke dalam kamar langsung mengambil kain dari pinggir kasur, lalu membekap mulut Jamaluddin. Sementara Jeffrey naik ke kasur berdiri di atas korban dan memegang tangan kanan dan kiri, agar dia tidak berontak di saat eksekusi itu. Dan Zuraida yang berbaring di tengah di antara Jamaluddin dan anaknya, menindih kaki suaminya dengan kakinya sendiri. Jadi eksekusi itu dilakukan 3 orang. Wanita ini sempat-sempatnya menenangkan anaknya yang terbangun gegara keributan itu, sehingga anak itu tertidur kembali. Pada jam 3 pagi, mereka bertiga kemudian kembali berdiskusi untuk mencari tempat membuang mayat tersebut. Lalu mereka berencana untuk membuang mayat si korban di wilayah Brastagi. Tak menunggu lama, mereka mengenakan pakaian olahraga kepada si korban.
Lalu mereka memasukkan jasad itu ke dalam mobil Toyota Prado ke kursi belakang. Jeffrey menyetir mobil itu ke Deli Serdang, sementara Reza adiknya mengikutinya menggunakan sepeda motor. Keduanya tiba di lokasi pembuangan. Sekitar pukul 6.30 pagi, Jeffrey lalu menggeser porseneling ke posisi D. Lalu mobil diarahkan ke arah jurang. Setelah itu mereka pergi dari lokasi dan mereka juga membakar barang bukti. Tibalah siang hari, warga merasa curiga ada mobil di jurang. Setelah didekati, ternyata ada mayat di dalamnya. Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin mengatakan pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku ini termasuk pembunuhan berencana dan bukanlah kejahatan yang biasa. Kasusnya ini perencanaan sehingga para pelaku sudah ada di rumah sebelum korban pulang dari kantor. Ia menyebutkan bahwa pembunuhan dilakukan dengan sangat rapi, tanpa alat bukti kekerasan. Hal ini terlihat dari si korban yang dibunuh, dengan cara dibekap hingga kehabisan nafas. Itu membuktikan bagaimana pelaku melakukan pembunuhan tersebut, menghabisi nyawa korban. Pengadilan Tinggi Medan dipimpin oleh Hakim Erin Tua Damanik membacakan vonis bagi Zuraida Hanum dan kedua rekannya secara virtual pada tanggal 1 Juli 2020. Air mata Zuraida sempat terlihat ketika sidang dimulai. Dia sempat terlihat mengusap air matanya. Dua rekan Zuraida yaitu Jeffrey dan Reza juga dijatuhi hukuman penjara. Jeffrey pertama dijatuhi hukuman seumur hidup, sementara Reza Palevi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Vonis hukuman Zuraida Hanum lebih tinggi daripada tuntutan jaksa, yaitu hukuman seumur hidup. Hakim mengatakan bahwa hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku karena dia tega dan sadis mengambil nyawa suaminya sendiri. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zuraida Hanum oleh karena itu dengan pidana mati. Menurut panel hakim, tidak ada yang dapat meringankan atau memaafkan perbuatan Zuraida. Alasan lain yang memberatkan terdakwa, pembunuhan dilakukan pada saat korban sedang tidur di rumahnya sendiri, yang harusnya tempat yang aman bagi seseorang. Dan juga Jamaluddin adalah seorang pejabat negara. Selama persidangan berlangsung, Zuraida terlihat tidak bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Ternyata di kasus ini terdapat perilaku yang tidak pantas, bahwa Zuraida ini ternyata berselingkuh dengan Jeffrey hingga sudah berhubungan badan. Hal ini membuat Jeffrey mau membantu melenyapkan Hakim Jamaluddin. Terhadap putusan ini, Zuraida Hanum akan melakukan banding tetapi ditolak. Pengadilan Tinggi Medan menguatkan vonis mati terhadap Zuraida. Sekian dulu ya guys ceritaku ini, dan jangan lupa tonton video-video yang telah kami buat.
Sampai jumpa lagi di cerita yang menarik di kehidupan manusia. Bye.